warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan nilai mutlak ya. Kali ini kita ke persamaan nilai mutlak. Kalau kemarin kan cuma angka aja. Kalau persamaan nanti di sini kita mencari nilai variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Variabel itu bisa aja X, bisa A, bisa huruf yang lain. Nah, bagaimana seperti ini cara menyelesaikannya? Masih sama ya nilai mutlak di sini. Nanti kita berbicara tentang jarak. Jadi dia tidak mungkin negatif. Tidak mungkin negatif. Jadi nanti kita mencari berapa ya dikurangi 5 yang jaraknya tuh 6 gitu. Jadi ininya yang tidak mungkin negatif, bukan jawabannya yang tidak mungkin negatif. Nah, sekarang sebelum kita kemarin kan kita bikin garis bilangan. Untuk video yang kemarin kita bikin garis bilangan untuk menemukan jawabannya. Ini sama aja, nanti kita bikin dia supaya ketemu garis bilangannya. Tapi kita harus mencari pembuat 0 dulu. Pembuat 0 yang mana? Pembuat 0 dari yang di dalam mutlak. Jadi pembuat 0-nya X dikurangi 5 sama dengan 0. X-nya berapa? Nah, dia pindah ruas berarti 5. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bikin garis bilangannya. Di sininya 5 dengan jaraknya 6 itu berapa aja? Jaraknya 6 ya. Jadi 5 ditambah 6 berarti 11. 5 dikurangi 6 berarti negatif. 5 dikurangi 6 negatif 1. Seperti itu. Jadi jawabannya 11 dan negatif 1. Kita coba aja di sini. 11 dikurangi 5 berapa? 6 kan? Nah, sekarang negatif 1 dikurangi 5, negatif 6 di mutlak 6 juga kan? Seperti ini. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan garis bilangan seperti ini. Garis bilangan. Terus bisa juga dengan cara yang kedua. Cara kedua nanti kita gini. Jadi pakai dengan definisinya, definisi yang mutlak. Definisi mutlak itu jika ada mutlak X, jadi dia itu bisa sama dengan X aja, bisa juga negatif X. Jadi di sini kalau ada soal seperti ini, nanti kita bisa mengerjakannya. Nah, jadi dihilangkan mutlaknya sama dengan 6 sama dengan negatif 6. X-nya berapa? Jadi kita mindah yang ini kan dikurangi 5, berarti dia pindah ruas ke sana jadi tambah 5. Yang sebelah sini negatif 6 sama aja ditambah 5. Jadi negatif 5 di tengah ini dia pindah ke kanan dan ke kiri. Kalau pindah ruas berarti dia kan dilawan tandanya. Kalau tadinya negatif dia jadi positif. Jadi X sekarang kita hasilkan 6 ditambah 5 berapa? 11. Terus negatif 6 ditambah 5 negatif 1. Sama ya hasilnya dengan yang tadi 11 dan negatif 1. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan berikut adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 11. Jika dibuat himpunan penyelesaian, dia bisa negatif 1 dan 11. Seperti ini, bisa dipahami? Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Soal yang seperti ini. Nah, soal yang seperti ini bagaimana cara mengerjakannya, Bu? Nah, sama aja kayak yang tadi, tapi dia harus diubah ke bentuk yang seperti ini. Jadi dia nggak boleh masih banyak seperti ini. Jadi harus ada mutlak sendirian, nggak ada temennya, sama dengan angka. Dia harus mutlak sama dengan angka. Kalau seperti ini, masih seperti ini, kita harus membuat dia sendirian. Nanti baru kita kerjakan seperti yang tadi. Oke? Kita buat bentuknya jadi seperti ini. Jadi ngapain dulu pertama? Pertama kita harus memindahkan. Yang negatif 12 ini. Dia harus pindah ruas ke sini. Jadi sama dengan 4 ditambah 12. Nah, sekarang tinggal 2X tambah 3 sama dengan berapa ini? 4 ditambah 12, 16. Nah, sekarang dia harus sendirian juga. Nggak boleh ada angka 2 di depan mutlak. Jadi 16 dibagi
dibagi 2, 8. Nah seperti ini nanti kita baru mengerjakan. Sama aja, boleh jadi dua cara seperti tadi. Kita bisa bikin garis bilangan, bisa juga pakai yang definisi tadi. Nah kita bagi dua ya ini lembarnya. Nah yang ini coba yang X plus 3. Oh X plus 3 berarti pembuat nolnya berapa? X sama dengan negatif 3. Kita buat garis bilangan negatif 3. Jaraknya berapa? Jaraknya 8. Jaraknya 8, kesini juga 8. Nah yang kanan ditambah ya, negatif 3 ditambah 8. 8 dikurangi 3 sama aja berapa? 5. Nah negatif 3 dikurangi 8, jadi sama aja 8 sama 3 itu, tapi semakin negatif. 8 sama 3 11, tapi negatif. Jawabannya 5 dan negatif 11. Coba kita kerjakan pakai sifat yang tadi, X plus 3 mutlak ya sama dengan 8. Gimana tadi definisinya? Jadi kalau ada, dimana ya nulisnya ya, X mutlak berarti dia bisa aja jadi X, bisa juga negatif X. Coba X tambah 3 sama dengan 8, sebelah sini lawannya negatif 8. Jadi X sama dengan 8 dikurangi 3, sebelah sini negatif 8 dikurangi 3. Nah 8 sama 3 11, yang ini 8 dikurangi 3 5. Jadi kalau ada di sini positif, dia harus pindah ke sana, harus pindah pindah ruas, berarti dia dilawan tandanya ya. Seperti ini. Sama ya hasilnya. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 11 dan X sama dengan 5. Oke, udah ya. Nah, yang sebelah sini tadi agak nggak kelihatan, coba kita geser sedikit tuh ya. Negatif 11 dan 5. Oke, kita ke contoh yang ketiga, yang C. Nah, kalau gini gimana Bu? Ini bisa nggak Bu jadi pakai garis bilangan atau pakai cara yang kedua? Nanti kita sama aja ya, nanti sama aja. Kita coba ke cara yang satu dulu. Cara satu yang mana ya? Garis bilangan. Berarti nanti gini, 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi nanti kita nggak bikin X sama dengan berapa, tapi seperti ini dulu supaya mudah. Jadi 2x sama dengan 6. Jadi kita garis bilangannya di sini 6. Jaraknya berapa? Jaraknya 10. Jadi dia jaraknya 10. 6 tambah 10 16. 6 dikurangi 10 negatif 4. Nah, karena dia tadi masih 2x, berarti 2x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Yang satunya berarti ini 16. 2x sama dengan 16. X sama dengan 8. Jadi jawabannya negatif 2 dan 8. Kalau pakai cara yang kedua gimana Bu caranya? Sama kayak yang ini ya. Jadi kita nulis dulu 2x dikurangi 6 sama dengan 10 mutlak. 2x kurangi 6 sama dengan 10 untuk ruas kanan, yang kiri negatif 10. Masih dengan definisi yang mutlak tadi ya. Dia bisa x dan negatif x. 2x sama dengan 10 tambah ya 6. Yang ini negatif 10 ditambah 6. 10 ditambah 6 berapa? 16. Negatif 10 ditambah 6 negatif 4. Mereka nanti sama-sama dibagi ya 2. Bagi 2 X sama dengan 8. Yang sebelah sini dibagi 2 negatif 2. Oke, sama ya jawabannya. Jadi dia X-nya penyelesaiannya di sini terusnya. Jadi X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 8. Gimana? Sedikit pusing ya? Sedikit pusing, nggak apa-apa. Nanti kita pelan-pelan. Coba di shoot dulu nih. Pahami lagi ya dari sini sampai sini. Caranya sama terus, cuman soal-soalnya mungkin nanti kita ketemunya yang beda-beda. Kita lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya. Di sini kita baca dulu soalnya. Nah, kelihatan ya tadi ya. Tentukan nilai A yang memenuhi persamaan berikut. Jadi
variabel, dia nggak harus X, nggak harus Y terus, dia boleh pakai huruf yang lain. Nanti kalau ketemu soal dengan huruf-huruf yang lain, jadi jangan bingung. Contohnya pakai X loh Bu, kok ini soalnya bisa ada huruf yang lain kok nggak X gitu, nanti jangan bingung. Jadi di sini variabelnya boleh huruf apa aja. Oke. Coba ini gimana mengerjakannya, pakai cara yang pertama apa yang kedua? Boleh, dua-duanya boleh, yang mana yang dipahami boleh. Coba sama ya, kita bikin pembuat 0 yang mana yang ada di dalam mutlak. A ditambah 10 sama dengan 0, berarti A sama dengan negatif 10. Kita bikin garis bilangan, di sini negatif 10, jaraknya 15. Negatif 10 ditambah 15, 5 aja. Nah, ini yang jadi masalah nanti di sini adalah bisa nggak ya aku ngerjain positif dikurangi negatif, negatif ditambah negatif, negatif dikurangi negatif. Nah, kita belajar dulu yang itu lagi. Dulu kayaknya di SMP kelas berapa, kelas 7 tuh udah pelajaran yang kayak gini, harusnya udah paham. Negatif 10 dikurangi 15, sama aja dia ditambah tapi nanti tetap negatif 25. Jadi jawabannya negatif 25 dan 5. Coba kita pakai cara yang kedua. Ini cara yang pertama. Oke, cara yang pertama, kita ke cara yang kedua. Soalnya masih sama, A tambah 10 di mutlak sama dengan 15. Jadi dia A ditambah 10 sama dengan 15, sebelah sininya negatif 15. Terlihat? Oke. Sekarang A positif 10 dia pindah ruas, berarti 15 dikurangi 10. Yang ini negatif 15 dikurangi 10. Jadi A 15 kurangi 10 5, yang sebelah sini negatif 15 dikurangi 10 negatif 25. Oke, sama ya. Jadi bisa cara 1, bisa cara 2 mengerjakannya. Nanti kalian tinggal milih yang mana yang aku paham ya. Aku pakai cara ini aja, pakai cara ini aja. Nah, seperti itu. Jadi dia nilai A yang memenuhi, A sama dengan negatif 25 dan A sama dengan 5. Kalau dia bilang himpunan penyelesaian, berarti kurung kurawal, bisa ya bikin kurung kurawal seperti ini, negatif 25. Ingat, yang kecil diikuti dengan yang besar. Nah, dia angkanya kecil, tapi dia lebih besar daripada negatif 25. Oke? Nah, sama juga contoh yang B. Ini boleh pakai yang mana boleh. Nah, kita buat contoh dua-duanya ya, jadi supaya paham. Nih, supaya paham. Cara yang pertama berarti 3A tambah 3, berarti 3A sama dengan negatif 3. Kita buat garis bilangannya, di sini negatif 3. Kesana berapa? 15. Kesini berapa? 15. Jadi supaya mudah aja ini. Kalau dibuat A aja juga bisa, tapi nanti kita malah bingung. Kayak negatif 5 ditambah 15 berapa? 15 kurangi 3, 12. Nah, negatif 3 kurangi 15, negatif 18. Oke, karena di sini tadi masih 3A, berarti dia 3A sama dengan negatif 8. Oh, berarti A-nya negatif 18 ya, negatif 18 dibagi 3. Negatif 6. Ini sama aja, berarti 3A sama dengan 12, berarti A aja 12 bagi 3 berapa? 4. Jadi jawabannya 4 dan negatif 6. Kita coba lagi pakai cara yang kedua, apakah ditemukan jawaban yang sama? Kita coba ya. 3A ditambah 3 sama dengan 15 mutlak. Oke. Setelah itu mutlaknya dihilangkan sama dengan 15, sebelah sini negatif 15, masih dengan definisi yang tadi. Apa tadi definisinya? Mutlak X sama dengan, dia bisa aja X, bisa juga negatif X. 3A sama dengan 15 dikurangi 3, sebelah sini negatif 15 dikurangi 3. Tadi karena di sini positif 3 ya, jadi ke sana harus negatif 3. 3A sama dengan 12, sebelah sini
negatif 15, negatif 3, negatif 18. Semua ruas dibagi 3. Tinggal A, 12 bagi 3, 4. Negatif 18 bagi 3. Berapa? Negatif 6. Oke, jawaban sama dengan di sini. Berarti penyelesaiannya A sama dengan negatif 6 dan A sama dengan 4. Bisa juga kalau ditanya himpunan penyelesaian dari persamaan berikut adalah gitu. Seumpama pertanyaan ya, negatif 6 dan 4 di koma aja. Seperti itu. Oke, saya kira untuk persamaan nilai mutlak sampai di sini mungkin sudah dipahami. Oke. Bisa dipahami lagi, nanti diulang-ulang videonya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.